세상 Di episode yang lalu diceritakan, Yun Mari yang sedang berusaha mencari tas miliknya yang telah ditemukan oleh anak buah Inwook ketika ia berusaha melarikan diri beberapa waktu yang lalu. Dan lewat asisten pribadinya, Inwook mendapatkan informasi kalau Yun Mari sedang mencari tas kesayangannya itu. Inwook lalu memberikan tas tersebut kepada Mari karena Inwook tahu kalau tas tersebut sangat berarti buat Mari. Dan sesuai janjinya, Inwook ingin berubah dan ingin memberikan apapun yang dibutuhkan oleh istrinya. Dan pada malam harinya, ketika Inwook sedang tertidur lelap, diam-diam Mari menuju ruang kerjanya dan segera membuka tas tersebut. Ternyata ada sesuatu yang Mari sembunyikan di dalam tasnya itu, dan barang tersebut masih tersimpan rapi di dalamnya. Sebuah kartu memori yang sengaja disembunyikan oleh Mari. Karena Mari berharap ketika ia kabur dari rumah, ia bisa melaporkan suaminya kepada polisi dengan bukti yang sengaja ia rekam di dalam memori tersebut. Dan sekaranglah waktu yang tepat bagi Mari untuk melaksanakan itu semua. Tapi sayang, Inwook berhasil merebut kartu tersebut dari tangan Yun Mari. Dan betapa terkejutnya Inwook setelah tahu kalau di dalam kartu memori itu tersimpan video kekerasan yang telah ia lakukan kepada istrinya. Di saat itulah Inwook baru menyadari kalau tujuan Mari datang ke rumahnya hanya untuk mencari kartu tersebut yang akan ia gunakan sebagai barang bukti. Padahal Inwook ingin sekali berubah dan memperbaiki semuanya, tapi ternyata sekali lagi ia telah dibohongi oleh istrinya sendiri. Kemarahan Inwook tak tertahan lagi dan ia meminta kepada Mari untuk memohon dan meminta maaf seperti yang biasanya ia lakukan jika Inwook hendak berlaku kasar kepadanya. Tapi kali ini Mari menolak untuk melakukannya dan hal itu membuat emosi Inwook semakin menjadi-jadi. Di saat itulah Inwook kembali melakukan kekerasan kepada Yun Mari. Dan untuk menebus kesalahannya seperti biasa setelah melakukan kekerasan, Inwook selalu mengajak Yun Mari makan di restoran mahal dan memberikan hadiah yang mahal juga. Di saat itulah secara tak sengaja, Yun Mari bertemu dengan Nona Jo di toilet restoran. Nona Jo yang curiga setelah melihat kondisi Yun Mari yang kurang sehat, lalu memutuskan untuk memeriksa tubuh Yun Mari. Dan betapa terkejutnya Nona Jo setelah melihat kondisi tubuh Mari yang babak belur. Karena tak tahan melihat penderitaan yang dialami Yun Mari, Nona Jo lalu pergi menemui Dr. Seo dan menceritakan semua yang terjadi kepada Mari. Mengetahui orang yang paling ia cintai dalam kondisi yang mengenaskan, membuat emosi Dr. Seo tak tertahankan. Tapi Dr. Seo yang sangat tahu bagaimana menghadapi orang semacam Inwook itu pun telah menyiapkan rekaman suara lewat ponsel miliknya karena ia ingin apapun yang terjadi di hari itu akan dapat membantunya menjadi barang bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Inwook. Sehingga keributan itu pun memancing Mari untuk keluar dari ruang kerjanya. Karena tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada Dr. Seo, Mari segera meminta kepada laki-laki yang sangat ia cintai itu untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Bertepatan dengan itu juga, Inwook datang dengan membawa senjata. Di luar perkiraan mereka, Inwook justru mengarahkan senjata tersebut ke kepalanya sendiri. Hal itu pun membuat Mari menjerit histeris dan memohon kepada Inwook untuk segera menghentikan semua itu. Di depan Dr. Seo, Mari mengatakan kalau ia sangat mencintai suaminya dan berjanji akan sehidup semati dengan Inwook. Merasa muak dengan sandiwara yang diciptakan oleh Inwook, Dr. Seo lalu mengambil senjata yang telah dibuang oleh Inwook dan mengarahkan senjata yang ternyata tak berpeluru itu ke kepalanya sendiri. Ia ingin membuktikan cintanya yang begitu dalam kepada Mari meskipun ia harus kehilangan nyawanya. Karena kejadian itu, Mari hanya bisa pasrah ketika Dr. Seo mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi sayang, ketika mereka berdua telah sampai di halaman rumah, tiba-tiba anak buah Inwook menghentikan mereka dengan memperlihatkan video call dari Inwook di mana ibu Mari sedang berada bersama Inwook. Sadar kalau ibunya dalam bahaya, Mari lalu meminta kepada Dr. Seo untuk pergi sendiri, karena ia tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian bersama dengan orang jahat itu.
Hal itu pun membuat Mari marah dan kecewa kepada Inwook karena berulang kali ia telah memperingatkan Inwook untuk jangan pernah melibatkan ibunya dalam urusan rumah tangganya. Ia rela babak belur, terluka jiwa dan raganya asalkan ibunya bahagia. Tapi kali ini Inwook telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Dalam kemarahannya itu, Mari mengatakan kalau ia tak pernah mencintai Inwook dan ada laki-laki lain yang telah mengisi hatinya dan orang tersebut tak lain adalah Dr. Seo. Jadi meskipun Inwook menghabisi Junmari sekalipun, ia tak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Karena hubungan mereka telah berakhir bukan karena Dr. Seo, tapi karena sikap kasar Inwook sendiri. Karena kata-kata Junmari itulah akhirnya membuat Inwook kembali harus membuat perhitungan dengan Dr. Seo. Ia lalu memanggil Dr. H agar mau membantunya untuk menjatuhkan Dr. Seo. Awalnya Dr. H menolak, tapi karena Inwook kembali menekan Dr. H dan mengancam akan menyebarkan video kecelakaan yang dialami oleh Ha Kyung, sehingga tak akan pernah ada satupun rumah sakit yang mau menerima dokter yang telah meninggalkan seseorang dalam kondisi sekarat. Akhirnya membuat Dr. H mau tak mau harus menuruti rencana yang telah disusun oleh Inwook. Dengan menggunakan bantuan para media, Inwook membuat berita kalau Dr. Seo telah banyak melakukan malpraktek dan banyak para korban yang telah disuap oleh Dr. Seo agar mereka tidak melaporkannya kepada polisi. Menghadapi berita yang tidak benar itu, tak lantas membuat Dr. Seo emosi. Dengan tenang, Dr. Seo menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para media. Karena Dr. Seo tahu siapa dalang di balik berita yang tidak benar itu. Tapi Dr. Seo tak mau bertindak gegabah karena ia tahu kalau Mari dan ibunya berada dalam cengkeraman Inwook. Berita malpraktek yang dilakukan oleh Dr. Seo akhirnya tersiar juga ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Junmari. Ia yang tahu kalau itu semua adalah ulah suaminya, marah dan kecewa kepada Inwook. Ia tak menyangka kalau cintanya kepada Dr. Seo justru membawa penderitaan bagi orang yang sangat ia cintai. Beruntung karena tak ada bukti yang mendukung dan karena dedikasi yang telah dicapai oleh Dr. Seo selama ini, baik kepolisian maupun ikatan para dokter tak ada yang mempercayai berita itu. Dan sehari menjelang operasi yang akan dijalaninya, Mari merasa kalau ia harus segera menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Ia kembali ingin meminta pertolongan kepada Dr. Seo lewat media lukisan. Mari lalu mengutarakan keinginannya tersebut kepada suaminya dan beruntung Inwook mau mengerti. Lewat sahabatnya Woo Seon, Mari berniat menjual lukisan yang sengaja ia siapkan kepada galeri Kyung. Dr. Seo yang sangat memahami kalau setiap lukisan yang dibuat oleh Mari pasti mempunyai makna itu pun mulai menebak-nebak apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan oleh kekasihnya itu. Dan keesokan harinya, tepat di hari Mari akan menjalani operasi wajah, Dr. Seo seperti menemukan sebuah petunjuk. Ia lalu mulai membongkar lukisan indah yang dibuat oleh Mari. Dan benar saja, sebuah kartu memori berada di balik lukisan bunga milik Mari. Dengan cepat, Dr. Seo segera membuka rekaman video tersebut. Ternyata, itu adalah rekaman video kekerasan yang dilakukan oleh Inwook yang sengaja direkam oleh Mari. Melihat video itu, membuat Dr. Seo ikut merasakan penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Mari. Dr. Seo lalu menggandakan video itu dan memberikan salinannya kepada Nona Jo dengan harapan jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, maka Dr. Seo ingin Nona Jo agar menyebarkan video tersebut kepada media massa. Dengan menggunakan rekaman suara ketika berada di rumah Inwook, Dr. Seo memancing Inwook untuk segera menemuinya. Di tempat itulah, Dr. Seo menunjukkan bukti lain yang bisa mempermudah proses perceraiannya dengan Mari. Dan dengan bukti video kekerasan yang sengaja dikirim oleh Mari itulah, Dr. Seo meminta kepada Inwook untuk segera melepaskan Mari dan ibunya. Karena merasa tak memiliki pilihan lain, akhirnya dengan sangat terpaksa, Inwook melepaskan Mari dan ibunya pergi bersama Dr. Seo. Kepergian istri yang sangat dicintainya itu tentu saja membuat Inwook depresi. Ia juga membakar semua foto, termasuk foto dirinya kecil bersama dengan ibunya.
Ditambah lagi, kenyataan yang harus ia dapatkan kalau posisi dirinya sebagai presiden direktur di perusahaannya telah digantikan oleh orang baru tanpa sepengetahuan dirinya. In-wook yang telah terbakar emosi itu pun meminta data-data yang telah disiapkan oleh asisten pribadinya. Data-data tersebut berisi tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahnya sendiri. Tak hanya itu, In-wook juga mengabulkan keinginan Yun-mari yang ingin bercerai dengannya. Lewat Dr. Seo, In-wook mengirimkan dokumen perceraian yang selama ini sangat dinanti-nantikan oleh Yun-mari. Dan In-wook memberikan waktu hanya 1 hari bagi Mari untuk segera menangani surat tersebut. Dan keesokan harinya, In-wook menagih janji Mari dan ia meminta kepada Mari untuk menemui dirinya di restoran langganan mereka dengan membawa dokumen itu. In-wook hanya memberikan waktu 1 jam untuk Mari dan memintanya untuk datang sendiri sebelum ia berubah pikiran. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Mari dengan begitu percaya diri meminta izin kepada Dr. Seo. Meskipun awalnya Dr. Seo melarang Mari untuk menemui In-wook seorang diri, tapi setelah Mari meyakinkan Dr. Seo, akhirnya sang dokter itu pun mengabulkan permohonan Mari. Dan sebelum pergi, Dr. Seo memberikan ponsel yang telah diunduh aplikasi GPS kepada Mari dengan tujuan Dr. Seo bisa melacak dimanapun Mari berada jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Mari. Mari masih menganggap kalau In-wook memang benar-benar hanya ingin mengajak makan bersama untuk yang terakhir kali. Oleh karena itu, ia pun menerima ajakan In-wook untuk pergi bersama-sama ke pengadilan. Di saat itulah, Dr. Seo yang sedang mengantarkan ibu Yun-mari ke rumah perawatan milik ibunya, tiba-tiba menelpon Yun-mari. Tapi In-wook melarang Mari untuk mengangkat telepon tersebut karena ia hanya ingin menikmati saat-saat terakhir bersama istrinya. Tapi bunyi telepon Mari yang berulang-ulang itu pun akhirnya membuat In-wook emosi dan akhirnya memutar balik mobil yang mereka kendarai. Meskipun Mari sudah berteriak kepada In-wook, tapi In-wook tetap tak mau mendengar perkataan Mari. Ia justru membawa mobilnya ke suatu tempat yang sangat jauh. Beruntung, Dr. Seo yang merasa khawatir dengan keadaan Mari berhasil melacak keberadaan kekasihnya itu lewat ponselnya. Ia segera mengendarai mobilnya, mengikuti petunjuk arah dari ponsel Mari. Tapi sayang, ketika Dr. Seo berhasil sampai ke tempat tersebut, dia telah terlambat, karena In-wook dan Mari sudah tak ada lagi di tempat itu. Dan sudah bisa dipastikan betapa paniknya Dr. Seo mengetahui hal tersebut, karena dari awal ia memang sudah tak mengizinkan Mari bertemu dengan orang licik semacam In-wook. Sedangkan Mari sendiri yang sedang bersama dengan In-wook di sebuah semak-semak belukar harus menghadapi In-wook yang mulai kambuh obsesinya. Ia memaksa Mari untuk kembali dengannya dan memulai kembali membina rumah tangga. Tapi sekali lagi Mari menolak, karena ia memang sudah tidak mencintai In-wook lagi. Mendengar penolakannya untuk yang kesekian kalinya membuat In-wook meradang. Ia lalu mengambil senjata yang telah ia siapkan dari rumah dan sekali lagi mengarahkan senjata tersebut ke dirinya sendiri. Tentu saja, hal tersebut membuat Mari panik. Ia berusaha merebut senjata dari tangan In-wook. Di saat itulah terdengar suara tembakan senjata dan membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Dan ketika sadar, Mari mendapatkan In-wook dalam kondisi terluka parah di bagian mata kanannya. Ia segera mengambil ponsel milik In-wook dan meminta bantuan karena Mari tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada In-wook meskipun ia telah berlaku jahat kepadanya. Dan sesampainya di rumah sakit, meskipun dalam kondisi mata terluka parah, In-wook masih saja mencari-cari Yun-mari. Sadar akan bahaya yang masih mengintainya karena In-wook, Yun-mari segera berlari meninggalkan rumah sakit. Beruntung di tengah jalan, Dr. Seo berhasil menemukan Mari yang dalam kondisi kelelahan dan ketakutan. Dan dengan sabarnya, di klinik miliknya yang telah tutup karena ulah In-wook, Dr. Seo merawat sendiri setiap luka yang ada di tubuh Mari. Di saat itulah, In-wook yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit pasca menjalani operasi mata, tiba-tiba datang ke klinik Dr. Seo. Karena tak mau kalau sampai Mari tahu akan kedatangan In-wook, Dr. Seo lalu mengajak In-wook di lantai atas gedung kliniknya. Di sana, In-wook melampiaskan semua kekesalannya kepada Dr. Seo.
Andai Dr. Seo tidak hadir dalam kehidupan mereka, pasti sampai saat ini Mari masih mencintainya dan bertahan dalam rumah tangga bersamanya. Awalnya In Wook berencana untuk menghabisi Dr. Seo, tapi setelah ia berpikir, seandainya Dr. Seo meninggal pun tak akan bisa mengembalikan cinta Mari kembali. Akhirnya ia pun memaksa Dr. Seo untuk menghabisinya. Dalam benak Dr. Seo, ia hanya ingin Mari bebas dan bahagia. Oleh karenanya, ia akan melakukan apapun asalkan orang yang dicintainya itu bahagia, termasuk menghabisi In Wook sekalipun. Di saat itulah, tiba-tiba Mari datang dan menghentikan Dr. Seo. Dan bertepatan dengan itu juga, Nona Jo juga datang dengan membawa polisi bersamanya. Dengan membawa semua barang bukti, Mari lalu memberanikan diri untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Dan lepas dari penjara, tak hanya membuat In Wook ingin membuat perhitungan dengan Mari dan Dr. Seo, tapi juga dengan ayah kandungnya sendiri. Ia menyuruh asisten pribadinya untuk mengirimkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahnya kepada media massa. Dan karena dedikasinya yang tinggi kepada dirinya, In Wook meminta asisten pribadinya untuk pergi sejauh mungkin dari Korea. Karena In Wook merasa semua sudah berakhir dan ia tak ingin asisten pribadinya yang sangat setia kepadanya itu akan melihat kehancurannya. Hal itu pun membuat emosi ayah In Wook semakin menjadi-jadi karena atas perbuatan yang telah dilakukan In Wook, apa yang selama ini ia capai telah hancur dan hilang semuanya. Sementara itu, Dr. Seo yang sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi terkait laporan kasus In Wook terpaksa harus meninggalkan Mari sendirian di rumah. Sebenarnya ia telah meminta tolong kepada Nona Jo untuk menemani Mari, tapi karena Nona Jo terlambat datang, akhirnya ia pun dengan berat hati menyuruh Mari untuk beristirahat. Di saat itulah tiba-tiba beberapa orang masuk ke rumah Dr. Seo dan menculik Mari. Dan itu semua adalah ulah In Wook. Melalui sambungan telepon, In Wook mengatakan kepada Dr. Seo kalau Mari sedang bersamanya. Jika In Wook tak bisa memiliki Yoon Mari, maka In Wook akan memastikan kalau Mari juga harus meninggal bersamanya. Bertempat di villa mewah milik keluarga In Wook, suami Yoon Mari itu pun berniat untuk menjalankan semua rencana. Tapi sayang, rasa sakit di matanya membuat In Wook meleset mengarahkan senjatanya. Bertepatan dengan itu juga, Dr. Seo datang ke tempat tersebut dan mendengar suara tembakan. Ia lalu segera memeluk Mari yang masih ketakutan setelah melihat suaminya berlumuran darah terjatuh di kolam renang. Tapi itu semua ternyata sandiwara yang sengaja disiapkan oleh In Wook. Melihat istrinya dipeluk oleh Dr. Seo, In Wook lalu bangun dan mengarahkan senjatanya kepada Dr. Seo. Melihat itu semua, Mari lalu membalikkan tubuhnya untuk menyelamatkan orang yang paling dicintainya. Hal itu pun membuat Mari terkena tembakan dan terjatuh tak sadarkan diri. Sedangkan In Wook sendiri dengan wajah penuh penyesalan melihat istri yang paling dicintainya itu terkapar, lalu memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Beruntung, meskipun terluka parah, Mari masih bisa bertahan dan selamat. Keinginannya untuk hidup dan cintanya yang begitu besar kepada Dr. Seo membuat Mari mampu melewati masa-masa kritisnya, dan mereka berdua pun hidup bahagia. Dan film pun selesai. Dengan begitu, berakhir sudah rangkaian drama Korea Love in Sadness dari episode 1 sampai 40 yang berhasil aku rangkum. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.